Shalom, salam jumpa di renungan harian kita, Kamis 16 Juni 2022. Bacaan hari ini, bacaan pertama diambil dari Yesus bin Sirak 43 ayat 1 sampai dengan 14. Injil diambil dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Saudara-saudari yang terkasih, sedekah, doa, dan puasa adalah 3 keutamaan atau praktik kesalehan agama Yahudi. Yesus mengandaikan praktek itu dilaksanakan oleh para pengikutnya, tetapi ketiganya harus ditempatkan pada maksud aslinya yang paling dalam, yaitu sebagai ungkapan atau perwujudan iman, bukan pameran. Ketiganya secara harfiah disebut kebenaran, yaitu praksis hidup beriman yang sesuai dengan perjanjian. Tingkah laku manusia, perilaku, dan ritual keagamaan harus sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah, agar semakin memajukan relasi manusia dengan sesama dan Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Dengan demikian, ketiganya harus dijalankan agar berkenan di hadapan Allah, bukan demi pengakuan manusia. Dua menjadi tidak sungguh kalau seseorang dengan sengaja berdoa demi pameran hidup saleh. Dua pribadi, di sini Yesus berbicara tentang dua pribadi, bukan ibadat jemaat, adalah ungkapan relasi personal dengan Allah. Maka carilah tempat yang mendukung relasi intim dan pribadi dengannya. Fokus Yesus tentu tidak hanya lokasi, tetapi terutama disposisi batin. Allah melihat hati, bukan bungkus dan tampilan luar. Manusia harus masuk ke dalam dirinya, agar dirinya yang sesungguhnya ditempatkan apa adanya di hadapan Bapa. Hanya dengan sikap batin seperti itu, seseorang dapat secara jernih melihat dan mendengarkan rencana kehendak Bapa bagi dirinya dan dunia. Dalam relasi mendalam seperti itu, logika apalagi kuantitas kata-kata menjadi tidaklah penting. Mengapa? Sebab Bapa sudah mengetahui apa yang paling kita butuhkan. Setelah menegaskan inti dan prinsip doa yang benar, Yesus memberikan contoh doa sejati, yaitu doa Bapa kami. Relasi personal dengan Allah terasa sejak kata pertama saat kita menyapa Dia dengan Bapa kami. Yesus ingin agar semua pengikutnya juga mengalami kehangatan dan kedalaman relasinya dengan Bapa. Menyebut Allah sebagai Bapa membuat kita merasa diterima dan didengarkan. Itulah suasana yang paling penting untuk memulai relasi dengan Allah. Dialah yang menguduskan namanya, Dialah mewujudkan kerajaannya, Dialah yang melaksanakan kehendaknya di surga dan di bumi. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana hal-hal itu secara konkret terjadi kini dan di sini? Itulah yang kita mohon agar terjadi di dunia ini, yaitu makanan, pengampunan, dan pembebasan dari yang jahat. Kekudusan namanya terwujud saat kita ikut terlibat dalam proyeknya, menyediakan makanan jasmani bagi kita dan dunia. Kerajaannya mulai nyata saat kita berbagi makanan. Kehendaknya mulai terlaksana saat pengampunan yang kita terima darinya, kita bagi dan tularkan kepada sesama. Kehendaknya mulai terlaksana saat Ia menjaga kita dari percobaan si jahat, sehingga kita pun berkomitmen secara nyata untuk memerangi aneka bentuk kejahatan dan kepalsuan dalam diri kita, dalam jemaat, dan dalam dunia. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan doa Bapa kami untuk membangun relasi yang benar dengan Allah. Melalui doa Bapa kami, hendaknya kita mampu mewujudkan apa yang diharapkan oleh Allah dari diri kita, yaitu mewartakan karya agung Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Hendaknya kita menjadi manusia yang tulus untuk memuji Allah di dalam hidup kita. Jangan menjadi manusia yang selalu menunjukkan sikap munafik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.